Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat teman-teman semua. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu mengenai analisis regresi. Untuk literaturnya masih saya gunakan sumber yang sama, Ghazali dan Widarsono 2005, Tamalin et al. 2014. Analisis regresi ini akan kami sampaikan bertahap. Saya akan menyampaikan dengan data keuangan dan asing dengan data keperilakuan. Nah, oke teman-teman. Analisis regresi itu apa? Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Kalau regresi sederhana itu variabel independennya cuma satu. Kalau variabel independennya lebih dari satu disebut sebagai regresi berganda. Hasil analisis regresinya nanti akan berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien regresi dihitung untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada atau nilai residualnya. Analisis regresi ini mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi hanya dua variabel tanpa membedakan dependen dan independen. Kalau analisis regresi berarti memperhatikan dependen dan independennya. Variabel dependen diasumsikan random, sedangkan variabel independennya diasumsikan memiliki nilai tetap untuk observasi yang berulang-ulang, di mana ketika X-nya diubah, koefisiennya akan tetap sama. Nah, dalam analisis regresi kita mengenal OLS atau Ordinary Least Square, di mana merupakan teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi. Asumsi OLS menurut Lin 2014 itu ada 5 yang utama. Nah, yang keempat ini sudah kita uji semua di awal, sudah kita pahami semua ya. Nah, Lin menambahkan bahwa model harus linear atau hubungannya searah antara variabel independen dan variabel dependennya. Jadi kalau dihubungkan itu akan berupa garis lurus. Sedangkan menurut Gujarati, ditambahkan nilai X diasumsikan tepat dalam sampel yang berulang. Nilai rata-rata residualnya adalah 0. Adanya variabilitas variabel independen. Jadi nilai X itu harus berbeda-beda, nanti koefisiennya tidak boleh sama. Yang ke-9, jumlah observasinya harus lebih besar dari jumlah parameter yang diestimasi. Yang ke-10, model regresi telah dispesifikasi dengan benar atau tidak ada bias, atau sudah diuji asumsi klasik. Nah, untuk menilai ketepatan fungsi regresinya, kita sebut dengan goodness of fit. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan melihat koefisien determinasinya, atau biasa dilambangkan dengan R kuadrat, yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R kuadrat ada di antara 0 dan 1. Ketika nilainya mendekati 1, berarti variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, atau dengan kata lain modelnya tepat. Secara umum, R kuadrat untuk data cross-section kecil karena adanya variasi yang besar antar pengamatan. Kelemahan R kuadrat adalah bias variabel independen yang dimasukkan dalam model. Ketika kita menambahkan variabel independen, maka R kuadratnya otomatis akan meningkat, tidak peduli apakah variabel independennya itu signifikan atau tidak. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R kuadrat, di mana nilainya itu naik atau turun apabila ada penambahan variabel independen. Nah, goodness of fit yang kedua adalah dengan melihat uji signifikansi simultan atau uji F, yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. H0 yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan 0, di mana artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya atau HA-nya adalah di mana semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini bisa dilihat dengan nilai signifikansi yang ada di tabel koefisien. Apabila kurang dari probabilitas 0,05, maka H0 dapat ditolak.
di mana berarti semua variabel independennya merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Atau dengan cara yang kedua, membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Bila nilai F hitung lebih dari F tabel, maka 0 ditolak. Kemudian goodness of fit yang ketiga adalah dengan melihat hasil uji signifikansi parameter individual atau uji T. Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. H0 yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter dalam model sama dengan 0, di mana artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. HA-nya di mana suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sama seperti uji F, kita harapkan menolak H0. Hasil pengujian ini dapat dilihat dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari probabilitas 0,05, maka H0 dapat ditolak, atau variabel independennya merupakan penjelas. Atau dengan cara kedua, membandingkan nilai T tabel dengan T hitung. Bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 dapat ditolak. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan analisis regresi data produksi padi rata-rata per hektar dengan variabel dependen berupa rata-rata penggunaan bibit dan rata-rata penggunaan pupuk. Nanti datanya akan saya lampirkan. Nah, yang pertama kita perlu melakukan uji normalitas. Masih ingat ya, dengan non-parametric test, regresi J-log, dan sampel GS. Kita masukkan semuanya. Oke, kita lihat di sini. Semua variabelnya tidak signifikan atau berarti semua datanya normal. Kemudian kita lakukan uji asumsi klasik yang berikutnya. Analisis linear. X mau dimasukkan. Ini untuk multicore-nya, ini untuk autokorelasinya. Oke, hasilnya bisa teman-teman lihat di sini. Nilai Durbin Watson-nya 1,782. Nah, ini nilainya lebih dari DU dan kurang dari 4 min DU, atau dikatakan tidak ada autokorelasi. Kemudian kita lihat untuk multicore-nya, nilainya lebih dari 0,1 dan PIF-nya kurang dari 10, maka kita pastikan tidak ada multicore. Nah, apakah kita perlu melakukan heteroskedastisitas? Ya, karena datanya merupakan data cross-section. Masih ingat ya teman-teman, linear kita perlukan untuk unstandardized-nya. Pada sudah kita cari berarti sudah ada. Bisa lihat, kita transformkan untuk mencari absolutnya. Di sini A1, A1. Kemudian kita analisis nilai absolutnya dengan variabel dependennya. Ini kita ganti A1. Oke, kita lihat apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Nah, di sini ternyata semuanya tidak signifikan atau datanya sudah homoskedastisitas. Nah, jika semua uji asumsi klasik sudah terpenuhi, selanjutnya kita perlu menentukan persamaan regresinya. Nah, ini belum jadi persamaan karena kita masih menggunakan variabel absolut. Untuk itu kita ulang lagi, analisis regression, linear. Nah, ini kita kembalikan. Untuk mencari persamaan regresinya, kita harus meregresikan Y dan X-nya. Untuk menyebut goodness of fit, kita perlu melihat 3 tabel, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, hasil pengujian tadi sudah saya rangkumkan di sini, model summary, ANOVA, dan koefisiennya. Nah, penelitian ini menguji jumlah produksi padi per hektar dengan variabel dependen berupa rata-rata penggunaan bibit per hektar dan rata-rata penggunaan pupuk per hektar, semuanya dalam satuan kilogram. Koefisien determinasinya sudah saya sebutkan tadi menggunakan adjusted R square atau R kuadratnya di sini nilainya 0,833, di mana berarti 83,3% variasi variabel dependen atau jumlah produksi padi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen berupa penggunaan bibit dan pupuk.
Sedangkan 16,7% sisanya dijelaskan oleh sebab lain di luar model atau sebab lain yang tidak kita teliti. Untuk uji F-nya kita lihat dari tabel ANOVA-nya. Di sini nilai F-nya adalah 55,705 dan signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05 atau 0,00 di sini ya. Nah, ini berarti modelnya dapat digunakan untuk memprediksi jumlah produksi padi. Uji F signifikan berarti X2 dan X1 secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau penggunaan bibit dan penggunaan pupuk secara bersama-sama mempengaruhi jumlah produksi padi. Nah, untuk uji T-nya kita lihat dari signifikansinya. Bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi X1 lebih dari 0,05. Di sini nilainya 0,61 dan X2-nya kurang dari 0,05. Di sini 0,00. Hal ini berarti bahwa variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang X2-nya signifikan mempengaruhi jumlah produksi padi atau mempengaruhi variabel dependennya. Nah, untuk model regresinya, nilai koefisien yang kita gunakan adalah koefisien di sini. Jadi, model kita, persamaan regresi yang kita dapatkan adalah Y sama dengan konstanta 1533,623 plus, di sini nilainya positif, dan di sini positif. Ada juga yang hasilnya negatif. Nanti penulisan persamaannya tinggal mengikuti hasil koefisien yang di sini. Jadi saya ulangi, model kita adalah Y sama dengan 1533,623 plus 21,334 plus 7,406. Ini X1-nya, X2-nya, sehingga bisa kita tuliskan Y sama dengan 1533,623 plus 21,334 X1 plus 7,406 X2. Kalau diterjemahkan, produksi padi sama dengan 1533,623 konstanta plus 21,33 bibit plus 7,406 pupuk. Konstanta sebesar 1533,623 berarti jika variabel lain dianggap konstan, tidak ada pupuk, tidak ada bibit, maka rata-rata jumlah produksi padi sebanyak 1533,623 kilo. Koefisien 7,406 pupuk berarti jika penggunaan pupuk bertambah 1 kilo, maka akan meningkatkan jumlah produksi padi sebanyak 7,406 kilo dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, yang kita terjemahkan cukup variabel yang signifikan. Itu tadi jika modelnya bebas dari asumsi klasik. Jika tidak, kita menggunakan transformasi regresi menjadi log seperti contoh heteroskedastisitas kemarin, maka slope koefisiennya merupakan elastisitas. Elastisitas di sini berarti prosentasi perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh prosentasi perubahan variabel independen. Ini rangkuman dari latihan heteroskedastisitas kemarin. Koefisien uji T dan uji F-nya sama. Untuk yang berbeda adalah interpretasi modelnya. Di sini karena len dan len tadi sudah disebutkan bahwa menjadi persen, maka kita menginterpretasikannya sebagai konstanta sebesar min 6,996. Berarti jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata penyerapan tenaga kerja adalah min 7. Min ini berarti tidak ada. Nah, untuk koefisien 0,840 X berarti setiap penambahan skala produksi sebesar 1% akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 0,84%. Karena dua-duanya len berarti persen dan persen. Nah, jadi kita harus membedakan interpretasi ketika len dan tidak len. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesulitan, silahkan langsung hubungi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.